Sumatera Selatan, Tribuners, puluhan orang menggeruduk kantor Bupati Ogan Ilir di Tanjung Senai, Indralaya. Kedatangan massa meminta Pemkab Ogan Ilir menutup PT Sumesta Mitra Sejahtera yang berada di Indralaya Utara karena dinilai mencemari lingkungan. Dalam aksi kali ini massa bahkan nekat menerobos ruang rapat yang tengah dipakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agung. Ya, halo rekan Dea. Ya, Agung, bisa Anda jelaskan Selamat apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi unjuk rasa ini? Ya, Dea dapat dan juga Tribuners dapat kami laporkan kedatangan massa pada Kamis lalu 23 Desember 2001 ke kantor Bupati Ogan Ilir ini untuk menyuarakan aspirasi terkait penutupan PT Semesta Mitra Sejahtera atau PT SMS di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, di mana di PT tersebut menurut massa merugikan dampak lingkungan warga sekitar karena aktivitas pemotongan hewan yang di mana limbahnya dibuang ke daerah sekitar pemukiman warga. Sebenarnya aksi demonstrasi ini sudah berlangsung beberapa kali selama 2021 dan puncaknya pada 23 Desember lalu massa membawa massa yang lebih banyak dibanding aksi-aksi sebelumnya dan meminta Pemkab Ogan Ilir menutup permanen PT SMS tersebut. Dea. Ya, tadi Anda sebutkan bahwa demo ini, unjuk rasa ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Lalu, saat ini apakah sudah ada respon dari Pemkab Ogan Ilir? Ya, sebelumnya massa juga selain menggelar aksi juga melakukan audiensi dengan Pemkab Ogan Ilir diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Ketika itu, beberapa waktu lalu Pemkab Ogan Ilir berjanji akan menindaklanjuti permintaan massa dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT SMS mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Saat ini Pemkab Ogan Ilir juga sedang menagih kepada PT SMS agar memenuhi persyaratan diantaranya analisis mengenai dampak lingkungan dan tingkat pencemarannya di lingkungan tersebut. Jika seandainya PT bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemkab Ogan Ilir, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut di bidang perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan hewan tersebut akan ditutup. Dea. Lalu bagaimana saat itu situasi di ruang rapat, mengingat tadi memang diinformasikan bahwa para peserta demo ini masuk ke ruang rapat yang tengah dipakai? Ya, sebenarnya ketika aksi unjuk rasa di saat bersamaan itu ada dilakukan rapat percepatan vaksinasi COVID-19 di Ogan Ilir. Awalnya petugas gabungan baik Satpol PP maupun kepolisian membatasi aksi massa hanya dilakukan di depan aula kantor. Namun massa memaksa masuk hingga ke ruang rapat sehingga aktivitas di dalamnya bubar dan ditunda untuk rapat percepatan COVID-19 itu. Selain itu juga massa meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati Ogan Ilir. Namun di dalam ruangan, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani sebenarnya sudah bersedia menemui massa, namun massa menolak dan hanya ingin bertemu langsung dengan Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Karena keinginan massa tersebut tidak direspon, tidak sesuai permintaan maksud kami, massa lalu melakukan tindakan sedikit anarkis, diantaranya dengan melempar telur dan membuat kekacauan di dalam ruangan. Namun ketika itu kondisinya segera dapat diamankan oleh petugas yang berjaga. Dea. Ya, lalu setelah ada aksi ini bagaimana? Apakah Pemkab Ogan Ilir maupun aparat sudah menindaklanjuti tuntutan massa? Ya, sejak aksi beberapa waktu lalu sebenarnya Pemkab Ogan Ilir maupun aparat penegak hukum sudah menindaklanjuti. Berhubung dengan aksi massa yang terakhir, melalui
Polres Ogan Ilir, Pemkab sudah meninjau ke lokasi tersebut dan untuk saat ini merekomendasikan kepada PT SMS agar memindahkan tempat pembuangan limbah jauh dari pemukiman warga dengan radius 3 km. Sementara dari sisi administrasi, perusahaan bersangkutan segera diminta melengkapi persyaratan dokumentasi mendirikan, maksud kami melaksanakan usaha di lokasi tersebut di wilayah Indralaya Utara. Dea. Baik, Tribuners, rekan Agung sudah melakukan wawancara bersama koordinator aksi Junaidi dan juga Kasat Pol PP Ogan Ilir, Samrowi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Kita mau bertemu dengan Kapolres karena Kapolres bisa menyampaikan katanya Kasat Intel apa yang kita tuntutkan gitu. Kita coba ke sana karena di dalam tadi kita terpaksa diusir oleh pihak Pol PP yang dimana pihak Pol PP itu tidak mencerminkan itikah dan adat, Pak. Kenapa itu kita dikeluarkan tadi? Karena katanya di dalam kantor ini kita tidak layak usir kita ya. Oh, diusir. Diusir kita. Jadi kita mau menyuarakan apa ini? Menyuarakan tentang PT SMS yang melanggar sanksi administratif paksaan dengan nomor keputusan nomor 487 pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan 25 Maret 2021. PT SMS tidak melakukan pemenuhan kewajiban itu, Pak. Semestinya apa tuntutan kita? Tuntutnya cabut dan bekukan izin PT SMS itu saja, Pak. Kenapa? Melanggar apa dia itu? Atau lingkungannya atau gimana? 4 bulan itu belum melakukan yang namanya pemenuhan kewajiban itu, Pak. Kewajiban apa itu? Kewajiban semacam yang dianjurkan oleh SK nomor 487. Oh gitu. Jadi tidak ramah lingkungan boleh dibilang gitu. Sudah masuk ke ruangan, sudah melempar telur-telur ke tempat-tempat ini tertentu ya. Sehingga mereka dipaksa harus mundur. Bukan berarti kita ada petak fisik, tidak ada. Artinya ada semacam anarkis dari mahasiswa tersebut atau gimana? Ada sedikit ada. Jadi kita diperintahkan untuk memukul mundur mahasiswa tersebut. Ya, tapi jangan cara baik, Pak. Pak, aturannya masa ini harusnya batasnya di aula ya, Pak? Ya, mereka disarankan untuk sebatas tidak memasuki tempat ruang kerja, tetapi mereka maksa harus masuk. Ya. Ruang kerja. Ya, ruang kerja, ruang rapat ya, sehingga kita melakukan tindakan untuk pengamanan tersebut. Alhamdulillah mereka juga bersedia untuk menurut. Tadi menuntut apa, Pak, mahasiswa tersebut? Mereka menuntut agar penutupan PT SMS yang bergerak di kandang ayam, peliharaan ayam yang ada di Desa Loro. Tapi Bupati tidak ada di ruangan atau gimana? Kebetulan Pak Bupati ada kegiatan lain, tadi juga sudah ditemui oleh Pak Wakil Bupati, namun mereka enggak.